hari ini kita mulai dengan bikin lahan baru buat nanam cabai sama tomat nanti rencananya. Terus pinggirnya juga ada sawi. Jadi ini lahan tadinya baru dibongkar habis sebelumnya nanam kopi ya. Itu kan sebelah sana itu masih ada tanaman kopinya. Yang kita bongkar dari perbatasan Cengkeh ke sini. Ini sekitar ada berapa ya? 8 rantai. 8 rantai itu hitungannya gimana ya? Pokoknya kalau 10 rantai itu setengah hektar. Nah, itu setengah hektar kurang 2 rantai lah gitu intinya. Nah, ini rencananya mau kita tanemin cabai rawit rencananya. Cuman kalau nanti modalnya memungkinkan ya kita tanam yang lebih seru ya. Cabai keriting atau cabai ini, cabai besar kan. Sebelum kita mulai kita pakai sarung tangan dulu. Ini alatnya, sarung tangan sama golok. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tumpukan kayunya nanti kita tumpuk di sini ya. Lumayan ini bisa buat kayu bakar sama buat apa ya? Ya kayu bakar lah yang jelas. Nanti kalau saya nikah kan nggak perlu beli gas lagi. Kayu bakarnya banyak. Ini kita pakai golok. Kalau ngeliat dari bentuknya ini nggak meyakinkan ya. Tapi ini tajam. Tajam ini. Ini udah kayak bentuk peninggalan Mojopahit ini. Gak apa-apa lah. Yang penting manfaatnya ya, sahabat-sahabat ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini batang-batang kopinya didongkel ya, didongkel terus dirobohkan terus dikumpulin ya, dicacah, dirapihkan kayak gini, dikumpulin. Nah, nanti kita kumpulin ke samping gubuk itu ya. Oke, jadi inilah sebagai petani kita harus mampu menyiapkan diri untuk membuat lahan sampai lahan itu benar-benar siap untuk ditanami. Prosesnya sangat panjang, tidak 1-2 hari, tapi banyak tahapan yang harus kita lewatin, yang harus kita lalui, yang harus kita selesaikan. Di sana ada rintangan, ada pembelajaran, ada ujian, kita harus mampu melewatinya. Yang pasti sebagai petani sangat berkah ya, sangat berkah. Karena petani itu benar-benar harus berjiwa sabar, tekun, disiplin, dan juga yang terakhir itu kita ikhlas nerimo. Walaupun perjalanannya sangat susah, sangat sulit, dan akhirnya nanti hasilnya tidak memuaskan, ya itu harus kita terima. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia itu ya cuma bisa berusaha gitu, berusaha dengan cara yang terbaik gitu. Karena kalau kita tidak dengan cara yang terbaik, itu namanya judi. Nah, disinilah yang saya sering kurang setuju. Orang banyak bilang bahwa bertani nyayur itu sebuah perjudian. Saya tidak setuju dengan dogma seperti itu, bahwa karena yang namanya judi itu tidak ada tolak ukurnya, hanya mengandalkan insting tanpa perhitungan dan tanpa perencanaan yang matang. Sedangkan sebagai petani kita tidak melakukan itu. Kita sudah memperancang semuanya secara matang. Kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Kita sudah menghitung semuanya. Kita sudah benar-benar terkalkulasi. Tidak kita semata-mata hanya kalau bahasa istilahnya itu spekulasi. Kalau kita berspekulasi, itu baru namanya judi. Contohnya, kita nanam cabai, hanya kita tancapkan saja, tapi kita tidak urus, tidak kita rawat, tapi berharap hasilnya akan bagus dan harganya mahal. Itu namanya judi. Tapi kalau kita lakukan semua sesuai dengan tahapan-tahapannya, itu bukan judi namanya. Itu adalah ikhtiar. Karena semuanya terukur. Kita punya dasar. Jadi kalau kita berharap hasilnya
kita yakin bahwa nanti akan berhasil bagus setelah kita melalui banyak proses dengan tingkatan terbaik yang kita berikan. Kalaupun kita nanti gagal, ya sudah gitu. Yang namanya usaha ya pasti ada gagal, ada berhasil. Tinggal bagaimana kita nerimanya aja gitu. Tapi kalau kita langsung memutuskan bahwa berhasil ataupun gagal itu adalah perjudian, itu sungguh-sungguh sangat tidak nalar gitu. Jadi saya tidak suka dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Oke, baik sahabat-sahabat, demikian cerita dari lahan saya yang masih amatur, prematur ya, masih prosesnya panjang dan harus kita segera bereskan karena rencananya nanti tahun depan sudah harus ditanami ya, supaya bisa cepat menghasilkan, lebih cepat lebih baik. Semoga sahabat-sahabat di sana juga tetap semangat dalam beraktivitas dan jangan lupa untuk selalu berdoa dalam setiap kegiatan dan usaha. Mudah-mudahan dilancarkan dan dijauhkan dari mara bahaya dan juga kesehatannya dijaga ya, imun tubuhnya dijaga dan mendapatkan hasil yang berlimpah, bisa ke Mekah dan Madinah barokah insya Allah, amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.